memang netizen ini banyak menggaungkan hashtag kabur aja dulu dan segala macamnya ya, karena memang kalau saya lihat adanya ketidakyakinan masyarakat akan pemerintahan sekarang dengan kebijakan-kebijakannya tentunya. Kebijakan-kebijakan yang asal cetus, kebijakan-kebijakan yang tanpa adanya perencanaan dan adanya pelibatan masyarakat secara keseluruhan. Efisiensi anggaran untuk di tahun 2025 ini aja kan yang paling tidak terkena efisiensi itu bahkan Kementerian apa Pak? Ya saya udahlah tahu ya. Teman-teman ada juga tempat lembaga yang anti banget seperti tidak tersentuh imunitasnya itu. Iya, sebenarnya MBG ini sangat kompleks kalau saya lihat. Sangat kompleks dan butuh kajian dan semacam riset mendalam untuk dari seluruh aspeknya ini, mulai dari gizinya, mulai dari anggarannya seperti apa dan dampaknya ke depan seperti apa. Jadi nggak cuma asal ocap omong-omong aja gitu loh, nggak cuma asal nyeplos kita butuh segini untuk seperti ini gitu. Jadi perlu ada kajian mendalam lagi Pak sebenarnya dari pemerintah itu sendiri. Kali ini kita akan memfokuskan terkait dengan isu ekonomi, yakni terkait dengan keputusan Impres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Hal ini menyebabkan banyak kerisauan dan kericuhan, bahkan aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa 2 hari yang lalu. Nah, kemasannya cukup menarik karena hampir 300 triliun pemangkasan dilakukan dari lembaga institusi dan kemudian di berbagai instansi di daerah. Dan hal ini kita harus butuh perspektif yang lebih mendalam. Dan tentunya kita akan mendatangkan dan ngobrol lebih panjang dengan peneliti dari Indep, sebuah lembaga yang sudah kita tahu bahwa riset-risetnya dari lembaga ini cukup mendalam. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu peneliti muda dari Indep, yakni Mbak Salsabila Askia. Terima kasih Pak Melki. Panggilannya apa Mbak? Panggilnya Salsa, boleh, Bila boleh. Mbak Salsa di bidang apa kalau di Indep? Saya di bagiannya? Center Macroeconomics and Finance. Itu bergerak di bidang apa aja risetnya Mbak? Untuk riset-risetnya kita di center ini terkait dengan kebijakan makro ya tentunya ya, melihat bagaimana dari aspek kebijakan moneter, terus juga kebijakan fiskal yang mau kita omongin hari ini ya. Sama mungkin terkait dengan indikator-indikator makroekonomi ya, misalkan seperti ya pengangguran, inflasi dan lain-lainnya. Seperti itu Pak Melki. Mbak Salsa, kita harus memulai perdana. Apa yang dibayangkan Mbak Salsa terkait dengan efisiensi ini? Ya, jadi kalau yang saya lihat ya dan teman-teman peneliti Indef juga melihat ya bahwa memang efisiensi anggaran ini sebenarnya bukan quote and quote semacam memotong banget gitu ya, tapi semacam seperti realokasi anggaran. Realokasi anggaran di sini tujuannya sebenarnya bagus gitu ya, untuk supaya anggaran-anggaran belanja pemerintah baik di KL maupun untuk di pemerintah daerah gitu ya, untuk difokuskan pada program-program yang prioritas, terutama untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mensejahterakan rakyat ya, karena kan target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo Gibran ini lumayan ambisius ya, 8% ya untuk di akhir pemimpinannya ini gitu ya. Jadi untuk pemotongan dari Impres tadi yang sudah dijelaskan Pak Melki ya, sampai 306 triliun gitu ya. Itu kan angka yang lumayan fantastis gitu ya Pak tentunya ya. Dari alokasi anggaran belanja yang sudah ditetapkan pada APBN 2025 terus diefisiensikan untuk ke program-program prioritas. Mungkin salah satunya adalah program MBG gitu mungkin yang sudah di-statementkan gitu ya. Tapi kita di sini perlu lihat juga Pak bahwa untuk efisiensi dan realokasi anggaran belanja ini kan tentunya nggak boleh semena-mena ya, karena kalaupun diefisiensikan untuk anggaran operasional, belanja operasional yang tidak produktif gitu, misalkan seperti kegiatan seremonial, oke, itu masih make sense gitu ya, karena kan biasanya untuk kegiatan seremonial pasti kan butuh belanja yang gede ya Pak ya. Kalau kita mau belanja gede misalkan untuk acara-acara terus tapi duitnya nggak ada, gimana gitu kan ya. Ini dengan adanya efisiensi ini nantinya bisa anggarkan untuk ke belanja-belanja yang lebih prioritas seperti itu. Kan kita harus berpikir panjang untuk Betul. ini Pak, yang tentu kritis. Kenapa di masa presiden Pak Prabowo Jokowi misalnya, 2 periode loh Mbak ya, betul. tidak dilakukan hal yang sama? Nah sebenarnya untuk di masa era Jokowi sebelumnya memang udah pernah dilakukan ya, tapi beda sistem automatic adjustment itu ya. Nah
Konteksnya di sini adalah ketika perbedaan antara era sekarang dengan era pada Pak Jokowi sebelumnya itu kan postur-postur atau pos-pos dari belanja KL yang misalkan di save dulu lah gitu ya, nanti bisa diblokir, tapi kalau misalkan itu jadi cadangan gitu, kalau cadangan ini nanti seandainya akan dibutuhkan itu bisa dipakai gitu. Nah untuk yang di saat Prabowo ini, Presiden Prabowo Gibran gitu ya, belanja untuk pemerintahannya langsung disimpan oleh dari BUN itu sendiri, dari Menkyu ya, dari Kementerian Keuangan gitu. Dianggarkan langsung 300 triliun disimpan untuk supaya nantinya dianggarkan ke belanja-belanja prioritas gitu. Karena kan di sini Pak Prabowo dalam masa citanya ada banyak program-program yang cukup ambisius ya, salah satunya MBG dan program-program lainnya gitu Pak. Jadi di sini mungkin melihat dengan kondisi pendapatan negara yang sedang menurun dan bukan menurun ya, masa kalau kita lihat dari realisasi pendapatan perpajakan aja kan tidak sesuai target gitu ya. Berapa sih Mbak pendapatan negara sebetulnya berapa? Kalau sepemahaman saya gitu Pak ya, seingat saya itu, jadi untuk dari targetnya itu masih lumayan jauh, sekitar 77 triliun Pak, dari untuk tahun 2024 kemarin. Jadi dari anggaran tersebut, dari pendapatan tersebut kita masih banyak hal yang perlu dibiayakan gitu ya untuk program-program pemerintah Prabowo Gibran, ditambah kita harus membayar beban utang dari presiden sebelumnya, which is dari Presiden Jokowi gitu ya, beban utang yang cukup besar, dan juga untuk membayarkan bunga utangnya saja itu sudah sangat besar gitu kan Pak ya. Bunga utang sudah besar, itu bisa untuk dipakai untuk pendidikan, untuk kesehatan, tapi kita harus membayarkan itu untuk beban bunganya saja gitu ya. Jadi karena ada banyak permasalahan dari aspek pendapatan negara itu, makanya dilakukan efisiensi untuk belanja negara itu sendiri agar supaya nanti defisit anggaran tidak semakin melebar gitu Pak. Oke, Mbak Salsa, ini menarik terkait dengan satu clue terkait dengan utang negara. Betul. Gitu. Apakah dengan 300 triliun sekian itu cukup dengan membiayai untuk tunggakan utang yang cukup besar oleh negara? Atau memang Mbak Salsa yakin nggak kalau misalnya 300 sekian triliun itu adalah hanya untuk MBG? Oke, nah jadi kan kita kan udah dengar beberapa statement ya sebenarnya ya dari Presiden Prabowo dan juga mungkin dari Menkyu ya, untuk 300 triliunan itu diefisienkan untuk program prioritas bilangnya gitu ya, tapi memang belum ada statement yang benar-benar detail untuk apa gitu, realokasi anggarannya untuk apa gitu ya. Nah terkait dengan utang, di sini saya juga melihat kalau kita untuk membayar utang itu masih banyak gitu Mas ya, yang harus kita bayarkan itu masih sangat banyak, dan sementara kalau kita misalkan hanya difokuskan gitu ya program-program ini untuk MBG misalkan yang alokasinya sangat besar untuk di APBN ya, kemarin kalau nggak salah 71 triliunan gitu kan, ini kan mau ada kebutuhan sampai penambahan sampai 100 triliun, berarti which is ada 171-an triliun gitu ya untuk penambahan dari MBG ini kan. Nanti bisa berimplikasi gitu sih Mas, kalau saya lihat itu kepada kemampuan fiskal dari negara kita gitu untuk membayarkan ya. Ditambah kalau misalkan ada polemik-polemik dari stabilitas politik kita yang makin ini dengan adanya isu-isu reshuffle kabinet, terus juga ada isu-isu dari politik internal itu sendiri ya, dari pemerintahan Prabowo Gibran itu sendiri kan juga bisa menjadi bisa menimbulkan dampak-dampak lainnya gitu ya kepada kestabilan perekonomian nasional juga sih Mas nanti. Oke, Mbak, terkait dengan MBG saya masih sangat perlu memahami dan perlu mendapatkan informasi ya. Iya. Mbak bilang tadi ada sekitar 70 sekian triliun. Betul. Untuk kebutuhan MBG. Betul. Nah itu berapa tahun Mbak untuk bisa digunakan? Untuk 71 triliun itu adalah untuk dalam asumsi 15 untuk penerima manfaat 15 sampai 17 juta penerima manfaat gitu ya, untuk yang difokuskan itu. Nah itu kalau nggak salah setahu saya ya, tapi mohon maaf kalau bisa dikoreksi kalau misalkan salah, sampai di bulan Juni. Bulan Juni 2025. Betul. 71 triliun sekian itu hanya bisa mencukupi sampai bulan Juni ini. Betul.
Jadi tidak sampai 1 tahun dalam satu periode Pak Prabowo Mas Gibran. Iya, itu sepengetahuan saya. Mungkin tapi kalau misalkan salah bisa dikoreksi ya. Tapi Oke. kita di sini melihat sebenarnya memang program MBG ini bagus ya teman-teman ya. Untuk secara konsep itu sangat bagus karena dia bisa menimbulkan multiplier effect ya. Karena kan tujuannya Presiden Pragip ini kan mau memberdayakan masyarakat gitu kan, dengan adanya MBG. Nanti dari MBG ini kan bisa ada UMKM gitu ya yang tersalurkan gitu, karena mereka bisa menyediakan makanannya. Terus misalkan dari para petani yang menyediakan gitu ya bahan pangannya dan segala macam. Tapi di sini kita ngelihat gitu ya, untuk MBG ini sendiri kita bahan pangan itu masih impor, Pak. Oke. Ini menjadi kendala juga ya. Anggaran untuk kemarin kan banyak ya perdebatan ya, anggaran untuk MBG sampai 10.000 yang dipangkas-pangkas terus itu Pak ya. Kita kalau melihat 10.000 buat apa sih Pak makan gitu kan, di warteg buat apa sih, mendapat atau enggak gitu ya kan. Itu kan menjadi persoalan lagi tersendiri gitu ya. Kalau kita melihat untuk fungsi dari MBG ini adalah untuk memperbaiki gizi rakyat Indonesia, terutama untuk anak-anak Indonesia ya kan ya. Tapi dari anggaran-anggaran tersebut, kalau misalkan memang pemerintah memang mau memfokuskan untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, yang fokusnya nanti untuk Indonesia emas tentunya ya, mungkin bisa dengan melihat lagi dan mengevaluasi lagi program MBG ini, apakah sudah sesuai dengan konsep yang direncanakan sebelumnya. Dan juga yang pastinya masyarakat tunggu adalah transparansi ya Pak ya, karena kan kita mau melihat bagaimana MBG ini memang berjalan tuh seperti apa sih, transparansinya seperti apa sih, UMKM mana saja sih yang yang ikut andil dalam ini, vendornya mana aja sih, terus vendor distribusinya seperti apa, itu kan masyarakat juga perlu transparansinya ya, karena ya kalau misalkan tidak ada transparansi, tidak ada monitoring and evaluation, yang pastinya nanti kan ada bisa ada konflik of interest dari orang-orang yang mungkin terlibat di dalam hal itu gitu Pak. Jadi memang kita harus tetap mengawasi dan mengawal juga ya terkait dengan MBG ini Pak. Oke, misalnya Mbak bilang tadi kemungkinan bisa ada penambahan sampai 100 triliunan ya. Itu yang dianggarkan dari alokasi efisiensi itu Pak. Jadi 100 triliun dari efisiensi. Betul ya. Kurang lebih hanya untuk MBG. Iya. Kalau 70 triliun saja hanya cukup sampai bulan Juni, berarti 170 triliun, ya sekitar segitu ya perkiraan. Sekitar segitu perkiraannya. Ya mungkin 1,5 tahun. Iya betul. Dan itu, kalau tidak salah mungkin ada beberapa kementerian yang sebetulnya kebutuhannya tidak sampai 2 triliun ada. Iya betul. Nah kan kalau kita lihat di sini Pak ya, memang ada beberapa kementerian yang dipangkas banget ya. Kalau kita lihat betul. Yang lagi banyak di media kan Kementerian PU ya. Yang salah satunya mungkin concernnya adalah ketika Kementerian PU ini dipangkas banyak, akhirnya mengefek kepada belanja infrastruktur pastinya kan, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ya. Padahal misalkan salah satu program dalam Kementerian PU ini adalah untuk perbaikan air irigasi gitu kan Pak ya. Ini bisa menjadi modal sebenarnya. Bisa menjadi modal untuk swasembada pangan sebenarnya mungkin. Tapi justru malah hulunya. Betul, iya. Tapi masalahnya di situ dipotong gitu. Cuma kalau nggak salah kan udah direkonstruksi lagi tuh. Jadinya akhirnya program itu masih tetap jalan tuh. Kalau nggak sekitar 100 T berapa saya lupa gitu ya. Tetap jalan itu programnya Pak akhirnya, alhamdulillah. Saya harap sih mungkin dengan adanya program-program untuk perbaikan untuk mendukung ketahanan pangan nasional ya, seperti air irigasi, terus juga untuk peningkatan kualitas kesejahteraan petani gitu ya. Itu bisa membantu untuk pemerintah Pragip ini bisa menciptakan swasembada pangan Pak, seperti visi atau impian dari Presiden Prabowo ya tentunya ya, karena fokus untuk di swasembada pangan gitu. Oke, kalau tidak salah Pak Prabowo kemarin juga melarang beberapa item untuk impor kan? Betul ya. Ya kan, mungkin itu bagian satu sinyalmen yang cukup baik ya, karena beberapa yang dilarang impor justru pangan ya, mayoritas ya. Betul. Oke, kalau Mbak lihat sebetulnya hal yang paling mendasar terkait dengan efisiensi itu sebetulnya tepat apa tidak? Itu yang menjadi problem hari ini. Apakah efisiensi itu sudah tepat di awal tahun seperti ini? Karena jarak pelantikan sama jalannya pemerintahan kan sangat awal tahun bahkan ini. Ya. Kemudian di saat itu pula kita juga merasakan bahwa pelebaran ruas kabinet itu sangat luas sekali. Betul. Bahkan dalam satu bangunan jalan
ke sampingnya luas, maksudnya satu kementerian stafnya banyak gitu. Dan ini kan ruas jalannya yang lebar walaupun jalannya satu gitu. Nah, Mbak melihat bahwa efisiensi itu harusnya dilakukan itu berdasarkan ukuran apa? Keterdesakan kah? Atau memang ini adalah jalan pilihan berdasarkan selera? Oke, kalau di sini saya melihat bahwa memang efisiensi anggaran itu masih oke gitu ya, karena kan tujuannya untuk mengurangi belanja-belanja ya yang tidak produktif gitu ya, belanja yang ibaratnya quote and quote hanya hambur-hamburan uang. Tapi di sini dalam prosesnya memang harus ada perencanaan dalam artian harus dipilah-pilih lagi gitu ya. Mana kira-kira pos belanja yang bisa dikurangi, mana pos belanja yang bisa ditingkatkan gitu ya kan. Apalagi kalau kita melihat belanja negara harusnya ketika kita mau memakai value for money atau better spending gitu ya. Kita kan di sini melihat belanja mana sih yang paling akan berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, untuk efisiensi anggaran di periode Prabowo Gibran ini saya rasa semua presiden sudah pernah melakukan juga gitu ya, dan semua negara pun juga melakukan efisiensi anggaran gitu ya, walaupun dengan berbeda-beda mekanisme dan sistem yang berbeda-beda dari tiap-tiap kebijakan gitu ya. Untuk di awal tahun maupun di pertengahan tahun maupun di akhir tahun sebenarnya there's no problem with that kalau menurut saya, as long as pilih-pilih lagi gitu loh. Mana saja gitu yang misalkan prioritas untuk dihapuskan atau dikurangkan belanjanya, itu yang menjadi concern harusnya, dan tidak hanya perencanaan ya Pak ya, dalam implementasinya perlu ada evaluasi juga gitu loh. Harus ada monitoring, evaluasi yang berkala gitu. Jadi nggak cuma ngurangin doang, tapi juga dilihat nih, dilihat lagi perkembangannya seperti apa. Apakah dengan pengurangan untuk misalkan pos belanja ini udah cukup gitu ya pengurangannya, tapi di next time membutuhkan ada peningkatan karena ada program-program yang dibutuhkan, itu masih oke. Nah, di sini mungkin yang perlu di highlight dari semua perbincangan kita ini sebenarnya lebih ke produktivitas ya Pak ya. Karena kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah di produktivitas di tenaga kerja, di keseluruhan perekonomian nasional. Jadi kalau bisa memang kebijakan pemerintahan di era sekarang maupun di kedepannya memang harusnya berfokus kepada kebijakan-kebijakan atau belanja-belanja yang bisa mensupport produktivitas itu Pak. Karena kan tenaga kerja kita, isu ketenaga kerjaan kita kemarin lagi sempat ramai juga ya karena ada badai PHK dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah sekarang karena ditambah adanya isu pekerja informal gitu yang semakin meningkat dibandingkan pekerja formal. Padahal target RPJPN itu untuk pekerja formal sekitar 80%. Nah, sekarang ada di angka 40-an% dan pekerja informal sekitar 50-an%. Berarti kan artinya kan masih banyak pekerja informal gitu Pak ya di Indonesia ini kan, yang mungkin mereka tidak dapat ada jaminan keselamatan kerja atau tidak ada BPJS kesehatan dan lain-lainnya gitu ya. Itu perlu dikonsenkan juga Pak, karena kan kita melihat di sini fungsi pemerintah ini kan untuk gimana caranya melindungi seluruh masyarakat Indonesia ya tentunya ya. Seperti itu Pak. Oke, jadi inilah kenapa kemudian banyak respon kabur aja dulu gitu. Betul, iya. Oke, Mbak kalau melihat itu apakah ini ada hubungan dengan efisiensi atau memang karena kebosanan aja anak muda? Ini mungkin analisa awam saya terhadap media sosial gitu ya. Mungkin saya kan juga penggiat media sosial ya, sering aktif di media sosial. Memang netizen ini banyak menggaungkan hashtag kabur aja dulu dan segala macamnya ya, karena memang kalau saya lihat adanya ketidakyakinan masyarakat akan pemerintahan sekarang dengan kebijakan-kebijakannya tentunya. Kebijakan-kebijakan yang asal cetus, kebijakan-kebijakan yang tanpa adanya perencanaan dan adanya pelibatan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Jadi makanya di sini pentingnya pemerintah untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat gitu ya dalam menciptakan kebijakan gitu, dan juga dari DPR gitu ya sebagai wakil rakyat gitu mungkin bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya yang mungkin kita netizen curhatkan gitu ya di media sosial, maupun mungkin ada yang demo langsung gitu mungkin ya kan, lagi banyak isu demo sekarang ya. Penting banget menurut saya untuk melihat netizen atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan ini tuh mau melihat gimana sih keseriusan pemerintahan era sekarang ini seperti apa. Apakah serius atau tidak untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat seperti itu. Oke, soal pekerja informal yang Mbak bahas tadi.
Kenapa Mbak yakin bahwa saat ini posisinya banyak yang tidak ada jaminan gitu. Dan saya lihat juga tren pekerja hari ini sebetulnya juga sangat ini ya, tidak begitu terikat banget. Ya, mereka banyak pekerja anak muda hari ini tuh inginnya lebih banyak muda, tidak terikat ke lembagaan yang paten ya. Ogah-ogahan lah ya, mungkin bukan malas, saya tidak bilang anak muda malas, enggak. Cuma maunya dengan lingkungan yang sehat, tanpa tekanan dan sebagainya itu. Tapi sebetulnya efisiensi ini kan sebetulnya bisa berguna kalau bisa kata Mbak bilang tadi tepat gitu sasaran. Nah, Mbak, kalau soal tenaga kerja informal, ada nggak memang dampak khusus dari pengurangan anggaran itu? Kalau untuk dari sektor sektor tenaga kerja informal ini ya sebenarnya memang kan tenaga kerja ini kan dia tidak tercatat atau misalkan bukan bagian dari pekerja formal gitu ya. Berarti dia lebih fleksibel gitu mungkin kan. Dia lebih fleksibel dan mostly anak-anak muda malah gitu, anak-anak muda dan juga dengan keterampilan tinggi gitu, karena mungkin memilih untuk pekerja seperti di gig workers gitu ya, gig workers yang mereka lebih memilih yang hal-hal freelance, pekerjaan freelance gitu ya. Tapi kan di sini kita melihat bahwa pekerja-pekerja informal ini juga banyak yang di sektor UMKM. Itu yang menjadi concern juga Pak, bahwa sektor UMKM atau wirausaha yang baru gitu ya, wirausaha yang tidak masih memiliki pendapatan yang tidak mencukupi untuk keberlanjutan berikutnya ya gitu. Mungkin dia cukup untuk hidupnya gitu, tapi kan kita belum tentu bisa melihat apakah dengan dia berwirausaha seperti itu terpenuhi nih jaminan sosialnya dia seperti apa, safety net dia seperti apa gitu kan. Nah, ini juga menjadi concern ya Pak, bahwa tenaga kerja informal ini kalau misalkan kita bandingkan dengan tenaga kerja formal kan beda banget Pak ya. Kalau tenaga kerja formal mungkin dapat THR, terus juga dapat BPJS ya mungkin dari kantor gitu ya biasanya ya, atau bisa mengajukan cuti melahirkan dan lainnya. Cuma kan kalau misalkan banyak kayak tenaga kerja informal seperti mungkin di sektor perhotelan gitu ya. Sektor perhotelan kan ada pekerja-pekerja yang dikontrak hanya 1 hari ketika event itu, atau misalkan dikontrak hanya 1 bulan gitu. Nah, mereka kan tidak ada kepastian gitu ya, tidak ada kepastian akan pendapatan mereka seperti apa ke depan. Kalau misalkan amit-amit gitu ya Pak, nanti terjadi lagi misalkan seperti pandemi COVID atau gejolak ekonomi global atau gejala lain-lainnya gitu bisa terjadi, ya mereka akan terdampak sangat. Apalagi ditambah dengan penurunan kelas menengah gitu ya sekarang gitu. Nah, makanya di sini kita melihat bahwa perlu adanya keseriusan dari pemerintah gitu ya dalam menanggapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat ini gitu ya, baik dari tenaga kerja informal, dari kelas menengah gitu ya, dan bahkan warga-warga yang rentan miskin gitu ya Pak. Rentan miskin itu berarti masih di bawahnya kelas menengah gitu. Itu perlu kita perhatikan lagi gitu ya untuk kebijakannya seperti apa. Mbak, saya mau kembali lagi ke persoalan efisiensi yang kita ulas dari awal tadi itu. Kalau bisa diukur, kan ada penjelasan juga bahwa pemotongan bukan hanya dari lembaga kementerian saja. Iya, betul. Tapi juga ada kepala lembaga-lembaga seperti daerah ya. Betul. Yang dipotong sekitar ya 50-an. Ya, sekitar 50,6 Iya, betul. Triliun. Itu kan besar sekali ya. Betul, ya. Kemudian tidak semua daerah tumbuh dengan baik. Betul, Pak. Perekonomiannya pertimbangannya bukan buruk, saya pikir tidak berimbang lah. Mungkin daerah-daerah lebih jauh dari pusat kota akan mengalami satu pendapatan yang tidak berimbang lah. Kalau itu mungkin pertimbangannya disamaratakan, anggaplah setiap kabupaten atau kota itu harus mengalami efisiensi sebesar jumlah yang sama. Iya. Pasti saya yakin itu shock. Pasti Pak. Lebih bahaya mana Mbak? Kalau menurut Mbak, pekerja yang kehilangan pekerjaan gara-gara pengurangan efisiensi ini di daerah apa di sekitaran instansi negara ini? Kalau saya melihat pasti dua-duanya bisa aja Pak. Tergantung nanti bagaimana kondisi perekonomian saat itu gitu Pak. Kan karena kalau kita melihat kalau ini juga ada impact dari kondisi perekonomian nasional seperti apa gitu ya. Jadi nggak cuma hanya pengurangan efisiensi anggaran gitu ya untuk misalkan dari KL atau dari TKD atau ke transfer ke daerah ini gitu ya Pak ya. Tapi kita juga melihat bahwa keseluruhan perekonomian ini nantinya juga bisa mempengaruhi daya beli, misalkan juga dari kondisi dari
ASN atau misalkan dari pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai dari pemerintah daerah ya Pak ya. Kan kalau kita di sini melihat porsi 50,6 triliunan itu untuk TKD atau transfer ke daerah ini kan lumayan besar gitu ya Pak deh. Dan ini untuk seluruh daerah di Indonesia. Kalau misalkan disamaratakan itu belum tentu bisa gitu ya, karena kan kapasitas fiskal tiap daerah beda-beda. Nah itu masalah ya, Betul, itu kan? yang jadi pikiran kita selama ini. Nggak semua daerah punya kapasitas fiskal yang besar gitu. Mungkin kalaupun ini akan dilakukan 50,6 triliun itu akan dilakukan gitu ya, mungkin bisa dengan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang besar gitu, mungkin seperti DKI Jakarta gitu ya, yang udah gede banget lah kapasitas fiskalnya, itu mungkin bisa agak dikurangi untuk daerah-daerah lain yang mungkin lebih membutuhkan gitu Pak ya, karena kan ada banyak daerah-daerah lain yang kapasitas fiskalnya masih rendah gitu. Kalau misalkan kapasitas fiskal daerah yang masih rendah ini makin dikurangin lagi, diefisienkan lagi, nanti bagaimana dengan kinerja pelayanan publik di sana? Itu akan berpengaruh sekali nanti. Saya pastinya. juga kaget karena ada satu berita yang sebetulnya bukan hal yang baru tapi memilukan. Contoh misalnya penjaga rel kereta api. Iya betul. Kan? Betul ya. Tiba-tiba dia hilang gitu, nggak jaga iya. gitu. Dengan status bahwa posisinya sangat terancam karena sudah mengalami efisiensi, akhirnya dia tidak dapat gaji. Iya. Dan banyak netizen yang kemudian menaruh simpati dan banyak tukar pendapat lah di kolom itu. Kenapa tidak militer atau polisi saja menggantikan? Karena pekerjaannya tidak ini. Ya, saya bukan mencocokkan itu ya. Tapi memang kayaknya beberapa lembaga harusnya kalau memang dikurangin, karena saya pikir beberapa lembaga juga ada satu hal yang sangat menarik, bidang riset gitu. Betul. Analisa. Betul. Itu juga dipangkas. Betul. Saya khawatir gitu. Saya khawatir dengan teman-teman yang bekerja di bidang itu, di lembaga-lembaga itu akhirnya juga mengalami nasib yang sama. Iya. Oke. Kita kembali lagi Mbak. Kalau memang ada satu solusi metode, Mbak Salsa melihat bahwa metode insentif itu di berbagai negara seperti apa sebetulnya? Efisiensi. Ada nggak? Kalau kayak kita Argentina, efisiensi anggaran lewat pengurangan jumlah lembaga kementerian. Iya. Gitu. Kalau kita kan nggak nambah gitu. Ada nggak efisiensi yang menurut saya itu rakyat itu tidak tergulung oleh banyaknya wacana seakan-akan situasinya seperti Covid gitu. Iya. Iya, di sini saya melihat tadi setuju dengan Bapak ya yang terkait dengan Argentina gitu ya, memangkas kabinetnya gitu ya, dan juga mungkin kalau kita ngelihat, mungkin kita membandingkan dengan daerah tetangga Malaysia gitu ya, atau Singapura gitu ya, kita melihat bahwa di sana mungkin untuk anggarannya juga masih oke, dan juga bahkan mereka sektor industrinya, sektor jasanya itu sangat besar. Nah, sebenarnya konteksnya di sini adalah yang tadi saya bilang, keywordsnya adalah produktivitas Pak ya. Yang membedakan kita dengan negara lain itu adalah terkait dengan produktivitas. Oke. Produktivitas dalam artian di sini adalah pertumbuhan ekonominya itu seperti apa, apakah yang berkualitas atau tidak gitu ya, dari industrinya seperti apa, sektorial seperti apa. Karena kalau kita melihat efisiensi anggaran untuk di tahun 2025 ini aja kan yang paling tidak terkena efisiensi itu bahkan kementerian apa Pak? Ya saya udahlah tahu ya. Teman-teman ada juga tempat lembaga yang anti banget, seperti tidak tersentuh imunitasnya itu. Iya, itu dia makanya. Sedangkan beberapa kementerian atau KL yang sangat bisa berkontribusi Pak ya dalam pertumbuhan ekonomi ini dan menciptakan produktivitas justru dipangkas habis. Bahkan kemarin sempat ada wacana ya Pak dari Kemendik itu, Kementerian Pendidikan dipangkas banyak ya kan Pak ya. Padahal kan pendidikan jadi salah satu aspek atau faktor paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau kita belajar pertumbuhan ekonomi secara teori kan, modal kapital gitu ya, modal manusia itu sangat penting, menjadi aspek yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Gimana caranya kita mau menjadi Indonesia emas 2045 kalau misalkan pendidikan aja dipangkas gitu. Jadi memang pemerintah dalam hal ini perlu ada mengevaluasi lagi gitu ya terkait dengan sektor, atau misalkan sektor mana saja nih yang bisa diprioritaskan. Misalkan seperti kalau kita melihat dari struktur PDB nasional aja kan ada 3 Pak, yang paling besar itu kan ya pertanian, industri manufaktur, dan juga perdagangan. Kalau kita melihat kan industri pertanian gitu Pak ya, sektor ini kan dia sangat labor intensif dan sangat dekat dengan rakyat Indonesia.
Kalau misalkan kita mau swasembada pangan tapi sektor pertanian kita tidak difokuskan, tidak dilihat kembali, buat apa gitu ya. Makanya itu kita perlu melihat lagi bahwa sektor pertanian ini tuh sangat penting untuk Indonesia. Kedua, industri manufaktur. Industri manufaktur tidak hanya kita menggunakan labor intensif ya, karena kan menyerap tenaga kerja yang banyak juga di situ ya, tetapi juga ada peningkatan value added. Peningkatan value added nanti untuk ekspor gitu Pak ya. Nanti kan kalau misalkan value added dari mungkin salah satu programnya Pak Prabowo ini kan hilirisasi ya, betul ya. Dari hilirisasi ini memang sebenarnya sangat potensial secara konsep. Tinggal nanti implementasinya seperti apa kita akan lihat, kita akan kawal terus ya Pak ya. Terus ketiga tadi sektor perdagangan. Di sini kita melihat kontribusi dari UMKM di Indonesia itu kan sangat besar ya. Kalau kita melihat UMKM itu bukan hanya UMKM yang mungkin pedagang asongan gitu Pak ya, mungkin pedagang cilor atau apa, bukan hanya seperti itu, tapi juga UMKM yang sudah go ekspor gitu ya. Nah ini yang perlu disupport juga Pak oleh pemerintah gitu ya, dengan adanya efisiensi belanja untuk APBN 2025 ini sih saya sangat mengharapkan gitu ya, untuk pemerintah bisa memfokuskan kepada sektor-sektor yang lebih prioritas, sektor-sektor yang bisa menciptakan produktivitas, sektor-sektor yang bisa generate income, generate uang gitu ya. Karena kalau kita mau belanja banyak, kalau nggak punya uang buat apa gitu ya, nggak bisa gitu ya kan. Nanti ngutang lagi gitu kan. Jadi makanya kita harus fokus ke sektor-sektor ini Pak, dan juga yang pastinya sektor-sektor yang bisa mensejahterakan kesejahteraan rakyat. Gitu. Oke, Mbak, kalau 3 sektor Mbak yang bilang tadi bahwa itu penawaran terbaik kalau itu sangat performanya dijaga. Iya. Sebetulnya kebutuhan 3 sektor ini itu seberapa besar sih Mbak? Untuk kebutuhan 3 sektor ini sebenarnya sangat besar ya Pak ya, karena kalau kita melihat proporsi dari kontribusi 3 sektor ini kepada PDB ini aja sangat besar gitu Pak ya. Kalau memang kita ambil keperluan untuk menghidupkan dan mengembangkan dari transfusi dana dari negara lah, seberapa besar kebutuhan untuk? Kalau seberapa besarnya mungkin kita harus hitung lagi ya Pak ya. Iya. Tapi acuannya cukup nggak kira-kira 70 triliun itu? Kalau 70 triliun saya rasa untuk satu sektor mungkin 1 atau 2 sektor masih cukup Pak, karena cukup saja gitu. Tinggal kita melihat bagaimana nanti dalam mekanisme berikutnya seperti apa, itu harus direncanakan dan harus ada penelitian lebih lanjut yang pastinya ya, karena kan kita nggak bisa asal ngucap ngomong 71 triliun itu cukup atau enggak ya. Setidaknya itu bisa jadi pertimbangan Mbak untuk riset selanjutnya. Betul Pak ya. Kalau saya pikir kalau seandainya 3 sektor itu yang paling krusial, dan mungkin ya seandainya ada riset menunjukkan angka untuk membantu 3 lembaga atau 3 bidang itu bisa dibantu, misal 70 triliun misalnya, sangat cukup misalnya. Saya berpikir ulang gitu loh. Kita pun juga semua publik berpikir ulang. Ya udahlah gitu, daripada makan siang gratis, makan malamnya tidak ada sama sekali. Nah ini kan jadi problem gitu kan. Iya betul. Nah oke Mbak, kalau misalnya efisiensi ini untuk MBG seperti kita bahas di awal misalnya, dan tiba-tiba dalam 1,5 tahun atau sampai pertengahan Juni tiba-tiba kita merasa bahwa ini sangat berat untuk dijalankan, atau nambah 100 triliun jadi 170, tiba-tiba 1,5 tahun berat sekali. Saya tidak menggiring kepada pesimisme. Seandainya berat sekali dan tiba-tiba dana itu sudah digunakan dan tidak memberikan apa-apa gitu secara perubahan gitu, apa yang dilakukan negara akhirnya? Ya saya rasa memang dalam prosesnya ya, baik dari awal MBG kemarin dilakukan sampai nanti mungkin targetnya Presiden Prabowo Gibran ini akan dilakukan sampai selesai, itu harus ada monitoring and evaluation balik lagi Pak ya. Kira-kira dengan dana segitu, dengan anggaran segitu, apakah sudah mencukupi atau enggak untuk seluruh penerima manfaat gitu ya. Karena kan kita nggak hanya ngomong semua orang dapat makan atau enggak tapi kita juga melihat bagaimana kecukupan gizinya, betul kan Pak? Karena kalau misalkan kita melihat gitu, Pak Prabowo sangat fokus akan gizi anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi nggak cuma hanya memperlihatkan kuantitasnya tapi juga kualitasnya seperti apa, karena kan banyak juga di media-media ya banyak anak-anak yang protes gitu ya akan ayamnya seperti ini gitu ya. Makanya perlu ada mungkin ada penelitian lagi lebih mendalam terkait dengan MBG ini seperti apa, dampaknya seperti apa. Dan untuk Indef sendiri Pak sebenarnya memang sedang melakukan penelitian dan pengkajian lagi Pak untuk terkait dengan isu MBG ini, betul. Jadi belum ada riset yang dirilis ya? Betul. Jadi saya tidak boleh nanya nih data-data temuannya gitu. Untuk saat ini kita masih dalam proses untuk melihat dampak dari MBG ini untuk seperti apa ke depan gitu. Saya pernah Mbak waktu saya masih SD kelas 2.
saya sering setiap bulan tuh dapat susu. Saya masih ingat tuh programnya reformasi lah ya. Saya masih masuk SD tahun 99, masuk pertama kali, kemudian dapat susu lah, susu kaleng tuh. Setiap bulan saya dapat. Senang sekali saya, walaupun saya tidak tahu kegunaan susu itu tuh apa. Sebetulnya tidak ada informasi lengkap tentang gizi saya itu berapa itu. Tapi saya senang gitu. Saya mudah-mudahan saya berpikir bahwa betapa menyenangkannya kalau itu ada makan juga gitu. Kira-kira begitulah ya. Saya berpikir bahwa Pak Prabowo itu juga apa yang saya bayangkan tuh sama dengan anak-anak hari ini gitu. Cuma bukan berarti bahwa kita merasa bahwa anggaran itu harus semua ke sana. Betul. Dan begitu. Betul. Tapi Mbak sepakat bahwa misalnya seandainya bahwa anggaran yang diefisiensi itu kalau bisa kurang dari 50%-nya tidak ke MBG. Kalau saya rasa untuk untuk memenuhi sekitar tadi yang saya bilang 15, berapa itu juta penerima manfaat itu kan sekitar 71 triliun itu ya. Kita harus melihat lagi Pak gimana dari 71 triliun itu digunakan untuk apa aja gitu, itu perlu ada transparansi seperti apa. Nah kalau misalkan cukup atau enggak gitu, yang pasti sebenarnya tidak cukup gitu ya kan, karena kan kebutuhannya banyak gitu. Nah sebenarnya juga di sini kalau memang seharusnya pemerintah Pragip mau melakukan kebijakan makan bergizi gratis atau fokusnya adalah untuk mengatasi stunting gitu, mungkin seharusnya bisa bekerja sama ya dengan Kemenkes gitu langsung, karena kan Kemenkes atau BKKBN, karena kan fokusnya untuk stunting ini kan kita melihat tidak hanya anak-anak di usia dari SD sampai SMP atau SMA Pak ya, tapi kan kita melihat bagaimana tumbuh kembang anak dari sebelum lahir, bahkan dari saat ibunya sedang berada di kandungan dan juga saat menyusui tentunya kan. Nah itu prosesnya seharusnya mungkin bisa mekanismenya berada di situ ketika kerjasama antara Kemenkes dan juga BKKBN gitu Pak ya. Kan kalau ibu hamil ketika mau ada pengecekan kandungan gitu kan ya, kan selalu ke posyandu Pak ya biasanya ya, itu kan ada dikasih kartu dan juga dikasih kartu untuk kira-kira kondisi kontrol bulanannya seperti apa kan ya, sama biasanya dikasih multivitamin sama ada makanan-makanan yang bisa meningkatkan gizi dari ibunya itu sendiri kah. Nah itu mungkin bisa dari situ juga Pak. Jadi sebenarnya kan itu udah bagus ya, karena kan bisa tepat sasaran untuk mengatasi stunting gitu ya. Nah selain itu juga kita nggak cuma ngelihat dari makanan yang dikasih ke anak-anak itu seperti apa, tapi gimana nanti pemerintah membuat kebijakan agar supaya gizinya ini bisa tercukupi gitu ya, dengan sesuai dengan angka kecukupan gizi yang sudah ada ditetapkan oleh Kemenkes gitu ya. Jadi sebenarnya MBG ini sangat kompleks kalau saya lihat, sangat kompleks dan butuh kajian dan semacam riset mendalam untuk dari seluruh aspeknya ini, mulai dari gizinya, mulai dari anggarannya seperti apa dan dampaknya ke depan seperti apa. Jadi nggak cuma asal ocap omon-omon aja gitu loh, nggak cuma asal nyeplos kita butuh segini untuk seperti ini gitu. Jadi perlu ada kajian mendalam lagi Pak sebenarnya dari pemerintah itu sendiri. Oke. Jadi sebetulnya Mbak sudah menawarkan banyak ya terkait dengan 3 hal lembaga yang kemudian instansi atau hal-hal seperti UMKM, pertanian, perdagangan yang harus dihidupkan. Mbak terakhir, saya ingin mempertegas dari statementnya Mbak Salsa itu. Target 8% pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang saya pikir sangat ngantri lah, menumpuk lah untuk segera diselesaikan banyak hal lah gitu. Kemudian kelesuan UMKM ya masih lesu lah saya pikir. Kemudian banyak industri manufaktur yang cukup lemah ya. Kemudian kita masih juga beberapa bagian, saya sepakat bahwa beberapa bagian pangan dihentikan untuk impor, saya sepakat sekali Mbak. Tapi beberapa bagian lagi investasi yang lain sebagainya, kita belum tahu mengukur TKDN-nya berapa gitu kan, belum tahu gitu kan. Nah, kalau mengacu pada target 8%, menurut Mbak dengan hari ini berapa sih Mbak? Acuan kita anggap berapa sih Mbak pertumbuhan hari ini? 5% kah? Pertumbuhan kita di sekitar 5%-an Pak. 5%-an? Oke, 5% itu dengan ukuran apa Pak? Pertumbuhan untuk 5% ini dalam aspek untuk di pertumbuhan dari sisi lapangan usahanya itu seperti apa dan juga dari pengeluarannya seperti apa. Oke, jadi pengukuran itu. Nah, kalau kita tingkatkan menjadi target 8%, kita butuh lompatan seperti apa? Yang pastinya kalau untuk pertumbuhan 8% ini harus lompat yang sangat jauh Pak ya. Jadi nggak cuma batu loncatan yang sangat kecil ya, karena butuh effort yang sangat besar dan juga
political will juga yang pastinya dari pemerintah sekarang ini untuk bisa menseriuskan dan memfokuskan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih strategis dan juga lebih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut ya, karena kalau misalkan pertumbuhan ekonomi 8% ini kan ya sangat ambisius kalau menurut saya gitu ya. Walaupun ambisius, kalau misalkan bisa effortnya sangat besar gitu ya. Harus banyak kementerian maupun lembaga itu harus banyak melakukan banyak hal, gebrakan-gebrakan yang tentunya bukan gebrakan yang asal-asal ya, tapi gebrakan yang disesuaikan dengan perencanaan yang bagus ya. Harus ada gebrakan dengan perencanaan yang bagus dan juga yang pastinya paling penting political will dari pemerintah Prabowo itu sendiri Pak pastinya ya kan, karena kan kita melihat gimana dari Pak Prabowo sendiri itu seperti apa nanti keseriusannya dalam visinya sendiri untuk 8% ini seperti apa. Nah tadi seperti saya bilang yang paling penting adalah produktivitas gitu. Jadi kuncinya harus di produktivitas ya, untuk di tenaga kerja, untuk di SDM yang pastinya Pak ya, karena kita butuh tenaga kerja yang berkualitas untuk bisa meningkatkan daya saing kita ketika kita mau berkompetisi di pasar tenaga kerja gitu. Oke. Memang jelas sudah clear Pak Prabowo. Nanti penting juga penonton dari podcast kita hari ini, terutama mudah-mudahan kita ditonton juga dari teman-teman yang berada di sekitaran kabinet dan sekitarnya. Mbak Salsa, terima kasih ya. Terima kasih. Saya berharap juga Mbak diskusi hari ini pun terkait dengan efisiensi ini kan sebetulnya cukup harus diseriusin. Betul. Saya sepakat karena memang bukan persoalan anggarannya yang saya sepakat karena kenapa tidak dari dulu dilakukan. Beberapa hal pertimbangan ini harus cepat karena memang yang beberapa yang tidak masuk di akal dalam pikiran publik itu sederhana. Karena dialihkan pada satu pekerjaan yang menurut sia-sia. Iya. Ya kan? Kesia-siaan itu yang kemudian publik itu terpacu. Seandainya tidak dialihkan ke situ, mungkin publik sah saja, gitu kan. Dan makanya ketika sudah memegang satu target MBG, mau tidak mau harus itu diwujudkan atau tidak. Kalaupun pertimbangannya ada kegagalan yang mendorong pada kerapuhan pada penganggaran, kalau Mbak Salsa bilang seharusnya mudah dialihkan kepada 3 hal yang kita obrolkan tadi, soal penguatan UMKM, perdagangan dan pertanian. Oke. Mbak Salsa sudah datang di sini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah mengisi di program Poros Partikelir, dan saya berharap banyak peneliti indep yang nantinya kita datangkan dan bisa bertukar pikiran, atau mungkin kita yang datang ke Indep, walaupun saya juga bingung nanti teman-teman mau ngobrol apa dengan Indep gitu kan, karena Indep ini pastinya harus ngomong angka-angka dan presentasi, dan walaupun tambah berat gitu. Kalau presentasi politik kita mampu, tapi kalau ekonomi itu di luar nalar kita itu udah. Tapi mudah-mudahan Mbak Salsa bisa datang kembali ke sini, dan terima kasih Mbak Salsa sudah banyak menerangkan hal-hal yang sesuai tema yang kita angkat hari ini. Dan saya Milky Amirul Soleh dari podcast Politika Research Consulting mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe and like channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.